Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Nah, kemarin udah liburan panjang nih, long weekend. Nah, sekarang udah kembali masuk lagi belajar. Nah, sekarang materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks cerita fantasi. Ya, apa sih itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif dari sang penulis. Berarti teks cerita fantasi itu berupa cerita fiksi, sama kayak teks narasi. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu adalah bersifat imajinatif atau menghayal. Tapi dari mana? Dari sang penulisnya. Penulis yang menulis cerita tersebut, tapi dia penulisnya menghayal atau berimajinasi. Nah, teks cerita fantasi kejadiannya sangat tidak mungkin bisa terjadi di dunia nyata. Berarti kejadiannya tidak mungkin bisa terjadi di dunia nyata dan akan terlihat biasa aja. Itu namanya teks cerita fantasi tidak mungkin terjadi di dunia nyata, akan terlihat biasa saja ceritanya. Nah, terus struktur teks fantasi itu yang pertama yaitu tentang orientasi. Strukturnya yang pertama itu orientasi. Apa sih orientasi itu? Pengenalan tokoh, tema, dan sedikit arus cerita. Itu orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh, tema, dan sedikit arus cerita. Nah, strukturnya ini hampir sama kayak teks narasi. Pertama kan orientasi, pengenalan tokoh, tema, dan sedikit arus cerita. Terus yang kedua yaitu tentang konflik. Struktur teksnya yang kedua yaitu konflik. Konflik itu apa sih? Permasalahan dari awal hingga puncaknya, itu konflik. Lanjut yang ketiga. Lanjut ya. Struktur teks struktur teks cerita narasi yang ketiga yaitu resolusinya tentang basic penyelesaian permasalahan atau konflik. Jadi konfliknya itu harus ada penyelesaiannya, gimana caranya gitu, resolusi. Terus yang keempat, struktur yang keempat yaitu koda. Koda itu apa? Ending cerita. Ending ceritanya bisa berupa sedih atau bahagia. Nah, struktur teks cerita fantasi itu hampir sama kayak struktur teks narasi yang kemarin kita pelajari. Terus ciri-ciri cerita fantasi itu apa sih? Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Itu yang pertama, cerita fantasi itu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Maksudnya gini, ceritanya itu punya keajaiban, punya kemisteriusan dan keanehan. Misalnya seperti ini, kamu pernah nonton kan Doraemon? Film Doraemon. Film Doraemon itu kan punya keajaiban. Keajaibannya apa? Kantong ajaib. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari cerita fantasi. Terus yang kedua yaitu ide cerita. Ide ceritanya berisi tentang supranatural atau mistik, horor. Itu ide ceritanya mistik, berupa yang serem-serem gitu, supranatural, mistik, horor. Bisa kayak apa? Harry Potter ya kan? Harry Potter itu kan mistik ya, horor ya kan? Ceritanya cerita horor kan, Harry Potter apa itu. Ya, terus yang keempat yaitu tokohnya itu unik. Nah, tokohnya unik itu mempunyai kesaktian. Kesaktian. Tokoh uniknya mempunyai kesaktian. Seperti Harry Potter. Harry Potter kan dia penyihir kan? Nah, penyihir yang
punya sapu sapu ajaib kan. Nah itu tokoh uniknya mempunyai kesaktian. Terus yang keempat bersifat fiksi. Nah tadi itu bersifat fiksi apa? Berimajinasi atau menghayal. Lanjut. Lanjut ya. Struktur teks yang kelima yaitu menggunakan berbagai latar. Nah, latarnya di sini ada dua macam, latar ruang sama latar waktu. Nah, kayak tadi itu Doraemon, ruangnya ruang apa? Abad keberapa ya kan? Abad ke-21. Biasa kan Doraemon selalu menyebut abad ke-21, berarti itu kan abad ruang dan waktu. Terus yang keenam yaitu bahasa. Bahasa ceritanya dia tidak dalam bentuk formal, tidak resmi, jadinya tidak dalam bentuk formal atau tidak resmi bahasanya. Terus unsur kebahasaan dalam teks fantasi, yang pertama itu dalam ceritanya itu unsur kebahasaannya ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, maksudnya itu menggunakan kata ganti kayak aku, kamu, dia, mereka. Nah itu penggunaan kata ganti dan nama orang. Bisa sebutin nama orangnya kayak cerita Doraemon kan disebutin Doraemon, Nobita, Shizuka ya kan. Itu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Lanjut, yang kedua unsur kebahasaannya menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Berarti pemilihan katanya dengan makna kias. Contohnya seperti monster itu, ya kan? Atau robot itu, bisa kan? Nah, kan Doraemon kan sebuah robot kan? Robot itu, begitu kan? Bisa contohnya itu pilihan katanya dengan makna kias. Yang ketiga yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambungnya itu berdasarkan waktu. Contohnya kayak tiba-tiba, itu kan tiba-tiba berarti kan baru tiba-tiba datang, berarti kan baru datang banget kan tuh. Tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Itu jadi kata sambungnya dalam cerita fantasi itu berdasarkan waktu. Ada kata tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Ya, lanjut. Lanjut ya. Unsur kebahasan yang keempat yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya seperti ini, tanpa kuduga gitu, atau cermin ajaib berpindah tempat, atau bisa juga Nobita kalau mau ke rumah Shizuka ya kan ya, lewat pintu ajaib ya kan, pintu ajaibnya kan berpindah tuh, tiba-tiba Shizuka jadi terkejut kan. Nah itu pintu ajaib ya kan, dari kantong ajaibnya Doraemon. Terus yang kelima yaitu penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar tempat, suasana, dan waktu. Berarti menggambarkan deskripsi latar, menggambarkan latar dengan menyerap panca indera, yaitu panca indera ada pendengaran, penciuman ya kan, perabaan. Itu ya, kalau misalnya seperti ini latar tempat kayak hembusan angin yang tak biasa, itu latar tempat kayaknya. Terus latar suasana, tawa canda Pangeran Sirna misalnya begitu. Terus latar waktu kayak kokok jago bersahut menyambut hari telah datang. Berarti misalnya gini, suara ayam jago gitu kan ya, menyambut hari datang gitu.
latar waktu. Terus yang keenam yaitu penggunaan kalimat langsung. Nah, kemarin kan udah dipelajari kan penggunaan kalimat langsung itu tandai dengan tanda petik gue nih. Kan misalnya begini, mem berkata gitu kan ya. Mem berkata kan udah dijelasin, mem berkata titik 2 tanda petik, kalian harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Terus tanda petik. Nah, ini harus ada tanda petiknya, itu kalimat langsung. Nah, dah. Semoga kalian mengerti ya penjelasan mem dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa tanyakan sama mem. Jangan gak usah malu-malu, bisa WA, bisa apa ya. Terus tugasnya untuk hari ini kalian buat ya kan, buat teks cerita fantasi dengan menyebutkan struktur teksnya, terus dengan menyebutkan kebahasaannya. Kayak misalnya nih, struktur teksnya harus ada orientasi, konflik, resolusi, sama kode. Harus ada 4 struktur teks itu ya. Disebutin bagian mana yang orientasi, bagian mana yang konflik, bagaimana yang resolusi, yang mana bagian kode. Itu teks narasi, teks fantasi. Nah, terus harus ada struktur teksnya. Terus unsur kebahasaannya, ya harus ada apa unsur kebahasaannya. Pertama tuh harus ada harus ada penggunaan kata ganti, kan harus ada kata gantinya apa ya kan, kata gantinya, nama orangnya, terus menggunakan pilihan kata enggak di garis bawahi, yang pemilihan kata makna kias yang mana gitu. Terus menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan enggak, itu harus ada nih. Terus penggunaan kata yang latar tempat, harus ada latar tempat, kata suasana, latar waktunya harus di garis bawahi. Ini latar tempat ya. Harus ada unsur kebahasaan sama struktur teksnya kamu dalam membuat teks fantasi ya. Mem tunggu hasilnya. Kalau udah kerjainnya, boleh di buku tulis, boleh kirim email ke mem ya. Demikian penjelasan dari mem. Semoga kalau kalian nggak paham sama tugasnya, tanya sama mem. Yaudah ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.